Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang politik hukum dan HAM di Indonesia yang beranggotakan saya Nadia Aulia Khairunisa dengan NIM 19020 56057 dan Anindya Sekar Wibawati dengan NIM 19020 56060. Politik hukum dan HAM Indonesia menurut Teguh Muhammad Radi mendefinisikan politik hukum sebagai pernyataan kehendak para penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah pengembangan hukum yang dibangun. Politik hukum HAM adalah kebijakan hukum HAM tentang pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Kebijakan ini dapat ditampilkan dalam bentuk pembuatan perubahan, pemuatan pasal-pasal tertentu, maupun pencabutan pasal-pasal atau peraturan perundang-undangan. Politik hukum HAM di Indonesia dapat kita lihat dari semenjak awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan pasca Orde Baru. Pada fase ini, terdapat perdebatan yang sangat panjang dan tajam terkait perlu tidaknya HAM dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Perdebatan ini terjadi dalam rapat besar BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945. Soekarno juga menganggap bahwasanya hak asasi manusia akan berdampak negatif karena hak asasi manusia memiliki keterkaitan dengan individualisme. Bahkan ia dengan yakin menyatakan bahwa jika negara ini dibangun dengan filsafat individualisme dan liberalisme, maka yakinlah bahwa kita akan penuh dengan konflik. Jika memang kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong, dan keadilan sosial, maka enyahkanlah tiap-tiap pikiran, paham individualisme dan liberalisme daripadanya. Berbeda dengan yang disampaikan oleh kedua pendiri bangsa tersebut, Muhammad Hatta dalam pidatonya dalam sidang BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945 menyampaikan pendapat sebaliknya dan menyatakan ada kalanya benar kita harus menentang individualisme serta mendirikan negara baru atas dasar gotong royong dan hasil usaha bersama. Namun ada hal yang perlu dikhawatirkan, yakni janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan. Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Yamin dalam pidatonya dalam sidang BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945 yang mana beliau menolak keras argumen-argumen maupun segala alasan yang membela tidak dicantumkannya hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pada era Orde Lama telah dikeluarkannya maklumat pemerintah dan mengalami degradasi politik. Nah, pada era ini kekuasaan Soekarno berada dalam jalur kekuasaan yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Dalam maklumat-maklumat yang ia keluarkan adalah sebagai bentuk jawaban terhadap tudingan Belanda akan eksistensi pemerintahan negara ini sebagai pemerintahan yang tidak demokratis, sebagai boneka Jepang. Maklumat yang dikeluarkan diantaranya maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, serta maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945. Pada perkembangan politik tahun-tahun berikutnya, pemerintahan Orde Lama ini mengalami degradasi politik yang luar biasa. Hal ini dapat terlihat pada aspek ketidakmerataan ekonomi dan kemiskinan, pengekangan pada kebebasan hak sipil dan politik yang sangat menonjol. Selanjutnya adalah era Orde Baru. Pada era ini, keadaan terkait hak asasi manusia itu jauh lebih buruk daripada era-era sebelumnya. Nah, dalam era ini, kami menuliskan 3 poin di dalamnya. Yang pertama yakni mengenai 3 kebijakan Presiden Soeharto, yang kemudian yang kedua yakni mengenai politik depolitisasi, dan yang ketiga yakni mengenai pandangan politis partikular. Nah, mengenai yang pertama yakni 3 kebijakan Presiden Soeharto yang pada masa itu beliau menentukan sekaligus, yakni yang pertama mengekang hak berserikat, berekspresi, dan berpendapat, dan yang kedua yakni melakukan eliminasi dan kebijakan reduksionis konsep terhadap konsep hak asasi manusia, dan yang ketiga yakni melakukan pembunuhan dan penghilangan orang secara paksa tanpa alasan hukum. Nah, kemudian sejak awal dekade sampai akhir 1970-an, pemerintahannya ini mulai melakukan langkah-langkah politik depolitisasi seperti yang kami tulis pada poin yang kedua,
yang mana politik depolitisasi ini merupakan upaya menghilangkan atau menghapuskan kegiatan partai politik, yang mana itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada langkah-langkah depolitisasi ini diantaranya mengekang kebebasan berorganisasi dengan melakukan kebijakan penyederhanaan partai politik, kemudian mengkontrol secara ketat media massa, kampus, mahasiswa, LSM, DPR, dan lembaga yudisial. Nah, kemudian merujuk pada poin yang ketiga, yakni mengenai pandangan politis partikular. Politik hukum hak asasi manusia penguasa pada era Orde Baru ini itu adalah melakukan eliminasi dan reduksi konsep-konsep hak asasi manusia universal ke dalam konsep hak asasi manusia politis partikular. Nah, dari adanya pandangan politis partikular itulah kemudian pemerintah Soeharto melakukan hegemonisasi dan dominasi paham melalui pendidikan formal dan informal. Selanjutnya adalah pada masa era pasca Orde Baru. Pada masa era pasca Orde Baru ini dipimpin oleh B.J. Habibie. Beliau menggantikan Presiden Soeharto yang telah lengser pada masa itu. Beliau menggantikannya itu pada saat situasi politik itu sedang berada dalam ketidakpastian dan tentunya mencemaskan pula. Nah, dalam era ini kami menuliskan 5 poin di dalamnya. Yang pertama yakni adanya Kabinet Reformasi Pembangunan. Yang kedua, masuknya hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, dibuatnya produk aturan hukum. Kemudian yang keempat, adanya kebijakan hukum penguatan dan pembuatan institusi perlindungan hak asasi manusia. Serta yang kelima, dilakukannya ratifikasi konvensi hak asasi manusia internasional. Nah, pada poin yang pertama yakni mengenai Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet Reformasi Pembangunan ini diciptakan di saat beliau menjabat pada masa itu, yang mana kemunculannya itu adalah atas adanya kondisi yang telah saya sebutkan pada sebelumnya, yakni di tengah situasi ketidakpastian politik yang mencemaskan. Nah, adanya Kabinet Reformasi Pembangunan itu merupakan jawaban untuk memenuhi tuntutan reformasi. Nah, adapun hal-hal yang dilakukan oleh beliau yakni menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian menjamin perlindungan hak asasi manusia, kemudian mengadakan pemilu secepatnya, dan berbagai hal-hal lainnya. Kemudian pada poin yang kedua, yakni masuknya hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar. Nah, masuknya hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar ini merupakan buah manis dari perdebatan mengenai pemasukan perlindungan hak asasi manusia yang berlangsung secara alot, yang mana pada akhirnya itu hak asasi manusia berhasil dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar pada sidang tahunan MPR tahun 2000, yakni dengan dimasukkannya ke dalam bab 10A yang berisi 10 pasal, yakni 28A sampai 28J. Nah, kemudian poin yang ketiga, yakni dibuatnya berbagai produk aturan hukum, baik itu berupa perubahan Undang-Undang Dasar, pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah, kepres, maupun yang lainnya. Nah, kemudian poin yang keempat, yakni adanya kebijakan hukum penguatan dan pembuatan institusi perlindungan hak asasi manusia, seperti halnya penguatan Komnas HAM, pembentukan Mahkamah Konstitusi, kemudian pembentukan Komnas Perempuan, kemudian Komnas Hak Asasi Manusia Anak, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Serta poin yang kelima yakni dilakukannya ratifikasi sejumlah konvensi hak asasi manusia internasional. Selanjutnya yakni mengenai komitmen terhadap hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, pemerintah Indonesia ini
telah melakukan berbagai upaya atau berbagai langkah, antara lain yang pertama, pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia, yang kedua, penetapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang ketiga, pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, yang keempat, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM di luar Pengadilan HAM, yang kelima, meratifikasi berbagai konvensi internasional terkait HAM seperti halnya Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958. Selain itu juga, pemerintah Indonesia ini juga melakukan ratifikasi perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia, khususnya dalam ICCPR, ICSCR, dan CEDAW. Nah, selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, pemerintah Indonesia ini juga telah membentuk RANHAM. RANHAM di sini adalah politik hak asasi manusia negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap orang yang ada di Indonesia oleh para penyelenggara kekuasaan negara untuk menjalankan tugas mereka mengabdi kepada masyarakat dengan berorientasi pada hak asasi manusia, serta dengan membangun kerjasama yang sinergistik antar lembaga pemerintah dengan masyarakat madani. Nah, RANHAM tersebut ini merupakan salah satu komitmen pemerintah Indonesia terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia baik di pusat maupun di daerah di seluruh Indonesia. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.